Salam, saudara-saudara, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup ini. Kita merasakan kuasanya sepanjang satu kuartal di dalam mempelajari firman Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya bahwa firman yang kita pelajari sepanjang satu kuartal akan memberikan kekuatan rohani bagi kita dan akan motivasi kepada saudara dan saya untuk dalam kehidupan ini kita boleh menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya pribadi bersyukur karena kita jumpa pada pelajaran terakhir di kuartal pertama tahun 2021. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita sejenak memohon kuasa Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Mari berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami merasakan kuasa yang sangat luar biasa terjadi atas hidup ini. Kami boleh mempelajari firman Tuhan sepanjang satu kuartal. Dan hari ini kami ada pada pelajaran yang terakhir. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita pada saat ini adalah planet bumi lahir kembali. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan bacakan sepanjang minggu untuk mendasari akan firman Tuhan yang kita pelajari terdapat di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25 dan Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi dengan bumi kita? Bahwa setiap hari planet rumah kita semakin menjauh dari ciptaan Allah. Dan dosa telah mendatangkan malapetaka pada alam dan umat manusia. Baik manusia di planet bumi ini memerlukan pemulihan total. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita pelajari pada pelajaran yang lalu bahwa rencana awal Allah adalah secara bertahap memulihkan segala sesuatu melalui bangsa Israel. Mulai dari Yerusalem, karena Israel menolak Allah, maka Allah menyesuaikan rencananya bagi manusia. Proses pemulihan ini terdiri dari 4 bagian yang saya dapati atau kita akan dapati dalam pada pelajaran terakhir ini. Yang pertama adalah di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25, yaitu proses pemulihan. Yang kedua, Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 18, pemulihan ilahi. Dan yang berikut yang ketiga adalah kerjasama untuk pemulihan ilahi. Bagian ketiga ini terdiri dari 2 bagian, yaitu berbagai pekabaran dalam Yesaya pasal 66 ayat 19 sampai 20 dan keimamatan universal Yesaya pasal 66 ayat 21. Yang keempat, sahabat firman, dalam Yesaya pasal 66 ayat 12 sampai 24, pemulihan akhir. Mari kita lihat satu persatu, sahabat firman. Yang pertama adalah proses pemulihan. Yesaya pasal 65 ayat 17, ayat inti kita, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati manusia. Apa yang akan kita lihat di bumi baru? Sahabat firman yang diberkati Tuhan,
yang kita akan lihat di bumi baru adalah singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat yang ke-25. Alam akan kembali ke keadaan semula yang sempurna. Yang berikut adalah Yerusalem dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana harapan hidup akan lebih dari 100 tahun. Ayat yang ke-20. Yang berikut, tanah itu akan memberikan hasil yang berlimpah, ayat 21, dan orang-orang yang akan hidup dalam damai, orang-orang yang berada di sana hidup dalam damai, di dalam ayat yang ke-22. Kita dapati di dalam 3 bagian ini adalah Allah tidak ingin membuat perubahan yang drastis dan seketika. Dia ingin memperbaiki situasi sedikit demi sedikit. Yang berikut, sahabat firman, orang-orang dari berbagai bangsa akan datang ke Yerusalem dan semua orang akan menerima Injil. Kemudian Allah akan memulihkan seluruh dunia ini dan memberi manusia kehidupan kekal. Sangat luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini. Poin yang kedua adalah pemulihan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 66 ayat 18, firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan Allah. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ayat yang kita bacakan ini mengingatkan kita bahwa Allah akan mengumpulkan umat manusia sehingga setiap orang dapat melihat kemuliaannya sebelum pemulihan akhir yang mutlak. Ingat sahabat firman, bahwa pemulihan meliputi 4 hal. Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ketiga, pemulihan meliputi orang-orang yang munafik. Dan yang berikut ayat yang kelima, pemulihan meliputi memulihkan yang rendah hati. Yang ketiga, ayat yang ke-13, menghibur orang percaya. Yang keempat, ayat yang ke-17, membinasakan penyembah berhala. Nah, apa keinginan Allah yang terbesar bagi manusia? Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, maksud Allah adalah memulihkan semua orang, dan Dia ingin semua orang menerima panggilannya. Allah ingin semua orang menerima akan firman-Nya, menerima Dia sebagai firman, menerima Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mari kita lihat poin yang ketiga di dalam pelajaran ini adalah kerjasama manusia untuk pemulihan. Yesaya pasal 66 ayat 19. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, dalam rencana awal Allah akan mengirim para penginjil dari Yerusalem ke tempat penjuru dunia, keempat penjuru dunia, setelah Israel dipulihkan. Namun sangat disayangkan, Israel menolak Mesias yang datang untuk memulihkan mereka. Oleh karena itu, Yesus memilih gereja Kristen untuk memberitakan pekabarannya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Gereja Kristen yang mengaku pengikut Kristus adalah mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan mengasihi Dia, menuruti akan segala ketetapan-ketetapan atau perintah-perintah yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Yesaya pasal 66 ayat 21, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan. Siapa dari antara mereka dalam ayat ini? Bahwa mereka adalah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang dari setiap bangsa yang percaya dan bergabung dengan orang-orang yang bertobat. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Dan sahabat firman,
kita adalah bangsa imamat. 1 Petrus 2 ayat 9. Keimamatan ini tidak didasarkan pada keimamatan Lewi. Ini didasarkan pada karya imam besar Yesus Kristus yang sementara berada di bilik yang maha suci di sorga. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, pemulihan orang bukan Yahudi tidak melibatkan penghinaan terhadap orang Yahudi. Paulus membandingkan umat Allah dengan pohon zaitun. Cabang aslinya adalah orang Israel dan orang bukan Yahudi adalah ranting yang melekat pada pohon yang sama. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Setiap orang setara dalam gereja Allah, sahabat firman. Dan masing-masing dari kita memiliki misi untuk dijalankan. Misi yang dijalankan adalah membawakan kabar selamat ke seluruh dunia. Poin yang keempat dalam pelajarannya adalah pemulihan akhir. Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Dalam pemulihan akhir, langit dan bumi akan diperbaharui, ciptaan yang diperbaharui, dan umat manusia yang dipulihkan akan tetap ada selamanya. Di dalam Yesaya 66 ayat 22. Dan di bumi baru, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Wahyu 21 ayat yang keempat. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita akan menyembah Allah bersama-sama setiap sabat. Dan kita akan berkumpul untuk makan buah dari pohon kehidupan setiap bulan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 2. Ini saudara-saudara, sahabat firman yang diberkati Tuhan, akan terjadi berkat pengorbanan besar Yesus Kristus bagi dunia ini. Berkat pengorbanan besar Yesus Kristus yang menebus manusia dari dosa. Dan kitab Yesaya diakhiri dengan sebuah peringatan. Setiap orang yang tidak ingin hidup selamanya akan binasa selamanya. Di dalam Yesaya pasal 66 ayat 24 dan Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kawan-kawan sepengembara, kita masih tetap di tengah-tengah bayang-bayang dan kekalutan kegiatan-kegiatan duniawi. Tetapi segera juru selamat kita akan datang untuk membawa kelepasan dan kelegaan bagi kita. Marilah kita memandang dengan iman akan kebahagiaan yang akan datang itu, sebagaimana yang digambarkan oleh tangan Allah. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia sedang membuka lebar pintu-pintu gerbang Firdaus kepada semua orang yang percaya padanya. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Segera kita akan melihat Dia, Allah, kepada siapa pengharapan kita akan hidup yang kekal diputuskan. Dan di hadiratnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan ini akan tampak tidak ada artinya. Proverbs and Kings chapter 60 halaman 731. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak akan ada lagi. Seru alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Allah yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini.
dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Di dalam buku The Great Controversy, chapter 42, halaman 678. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup ini. Kita bersyukur karena apapun keberadaan kita, Tuhan memperhatikan saudara dan saya di bumi ini. Walaupun saudara dan saya hidup dalam dosa, tapi karena perhatian Tuhan yang besar atas kehidupan ini, Dia sudah memelihara kehidupan kita. Dan bukan saja memelihara kehidupan kita di dunia ini, tapi kerinduan Allah terbesar bagi manusia adalah Dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Apa yang perlu kita buat terhadap kerinduan Allah yang besar? Saudara-saudara, sahabat firman yang diberkati Tuhan, mari kita sambut kerinduan Allah yang besar bagi kehidupan dan keselamatan saudara dan saya. Cara kita sambut adalah mempercayai akan kebenaran firman Tuhan dan mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi dan mengasihi Dia, menuruti akan segala perintah-perintah yang sudah Dia tetapkan untuk menjadi standar kehidupan bagi saudara dan saya di dalam dunia ini. Dan sahabat firman, ketika kita memperhatikan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka ketika terjadi hari Maranatha, saya yakin, saya percaya, dan kerinduan saya, kerinduan sahabat firman, saudara-saudara, kita akan memperoleh keselamatan, masuk di dalam kerajaan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami boleh mempelajari firman Tuhan. Dan pada hari ini, kami yakin bukan saja kami mendengar akan firman ini, tetapi kami akan mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengambil keputusan untuk mempercayakan firman Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan menuruti akan segala ketetapan perintah-perintah-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa di surga, ajarlah kami untuk kami selalu menyerahkan diri pada Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman yang kami pelajari sepanjang 1 kuartal ini, yang akan memberikan kekuatan rohani bagi kami. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami alat yang kecil di tangan-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, untuk membawakan kabar selamat di mana saja kami berada. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan firman ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.